Oke, kita masuk ke bab decoder dan encoder untuk praktikum sistem digital. Decoder ini tujuannya atau fungsinya yaitu untuk menerjemahkan informasi atau kode yang hanya dimengerti oleh mesin ke bentuk informasi yang dapat dimengerti oleh manusia. Sedangkan encoder itu kebalikannya, yaitu menerjemahkan informasi yang hanya dimengerti oleh manusia ke bentuk informasi yang dapat dimengerti oleh mesin. Jadi decoder sama encoder ini yang memungkinkan manusia dapat berkomunikasi dengan mesin secara dua arah. Nah, ini beberapa jenis decoder yang tergolong sederhana. Ada binary ke BCD, BCD ke binary, ada 7 segment, ada matrix, dan sebagainya. Nah, untuk decoder ini aturannya yaitu jika ada n input, maka outputnya berupa 2 pangkat n. Misalnya ada 2 input, berarti outputnya 2 pangkat 2, yaitu 4. Output itu berupa apa? Berupa LED. Nah, nanti dari keempat LED itu hanya akan ada satu output yang aktif atau output yang bernilai 1, yaitu berarti LED-nya cuma bakalan nyala 1 dari 4 LED tersebut. Nah, rangkaiannya dapat dibentuk menggunakan AND atau get OR. Kalau encoder itu kebalikannya, berarti jika ada 4 input, maka output atau LED-nya sebanyak 2. Nah, dia bisa juga menggunakan R atau juga bisa menggunakan OR. Ini ada contoh decoder 2 atau 4. Perhatikan skema, truth table, sama truth table-nya. Yang paling penting truth table ini. Jadi, yang di bawah itu, yang min term equation itu semacam formula buat truth table-nya. Jadi, kalau misalnya kita mau nyalain si output D0 atau LED D0, berarti kita harus inputnya dua-duanya bernilai negatif atau 0 atau 00. A satunya negatif, A 0-nya negatif. Kalau misalnya kita mau hidupin LED yang D1, berarti yang negatif hanya 1, yaitu A1. Yang satunya lagi bernilai positif. Dan seterusnya, seperti itu. Untuk encoder, ini 42. Dari tabel kebenarannya nih, misal kita mau menghidupkan F1. Dari 4 input yang ada, A2 itu harus bernilai positif, sedangkan sisanya harus bernilai negatif. Supaya bukan F2, itu F1. F1 kalau di skema rangkaiannya ya 1 ya. Sorry, itu beda gambar sama tabelnya. Tapi intinya sama. F1 berarti kalau misalnya kita menghidupin Y1, yang bernilai positif hanya inputan A2. Sisanya 3-nya itu harus bernilai negatif. A2-nya bernilai positif, yang sisanya bernilai negatif. Oke, lanjut. Ini percobaan simulasi dengan Proteus untuk membuat decoder 2 atau 4 dengan tabel kebenaran seperti berikut. Ini ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Sekalian ini sekaligus aja kalian sambil buka aplikasi Proteusnya. Pertama buka aplikasi Proteusnya, bisa di pause aja. Lalu abis itu new project ada di sebelah kiri atas. Nah, nanti setelah new project pilih menu component mode pada panel di sebelah kiri. Nanti klik logo P, itu pick devices pada panel sebelah kiri juga. Lalu cari komponen yang dibutuhkan pada kolom keyword. Ketikin aja nomornya 7404. Itu kalian pilih itu, sama 7408 pilih itu juga, sama LED. LED-nya terserah mau green, mau red, sama aja, yang penting LED. Lalu setelah menemukan komponen itu, klik 2 kali pada komponen yang akan ditambahkan, habis itu klik OK. Nanti komponennya bakal muncul di sebelah kiri. Nanti kalian buat rangkaian seperti berikut ini. Ground dan power itu ada pada menu terminal mode ya, buat nyari
Oke, nanti akan setelah selesai di run simulasinya akan jadi seperti ini. Hanya satu LED aja yang pakainya. Untuk Proteusnya ini contohnya. Kalau di run ya, yang menyala hanya LED yang kedua. Perhatikan ya, kalau misalnya kadang suka nggak jalan, suka nggak nyala, atau tiba-tiba error, itu gara-gara sambungan si kabelnya ini kabel kan. Sambungan kabel ini kadang suka dia nggak nyambung. Jadi pastiin kabelnya semuanya sama-sama nyambung. Terus pas di run gambarnya sama kayak gini, biru, ada warnanya, ada warna biru, merah biru segala macam. Itu harus dipastiin sama biar nggak error. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat mencoba.